Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Video ini kelanjutan dari video yang kemarin ya. Minta maaf videonya agak terjeda. Jadi ada kesibukan ya, nggak bisa ditinggal sehingga waktu edit saya agak lambat sedikit. Harusnya kan kemarin langsung upload video yang ini ya. Jadi setelah kita tahu berapa kapasitas kompresor yang kita punya, selanjutnya adalah tips memilih spray gunnya. Nah, di sini saya akan cerita sedikit berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya jalani ya. Tentang spesifikasi kompresor saya adalah 0,75 HP dan saya jumper tabung 200 liter, atau saya buat tabung tambahan 200 liter. Jadi yang ada ini Juminya oilless 0,75 HP dengan tabung 60 liter kalau nggak salah. Terus saya tambahi tabung 200 liter. Ada beberapa spray gun yang sudah saya coba dan ternyata untuk mengerjakan media panel motor yang kecil-kecil atau relatif kecil-kecil ternyata bisa dengan spek kompresor yang saya punya, yaitu oilless Izumi 0,75 HP. Dan ternyata setelah saya baca di blognya ini, 0,75 HP oilless Izumi ini untuk daya pengisiannya ternyata 112 liter per menit ya. Jadi salah, saya kira ini di bawah 100 liter per menit, ternyata malah di atasnya 100 liter per menit, yaitu 112 liter per menit. Mungkin jika teman-teman di rumah memakai kompresor yang 1 HP atau yang di atas yang saya punya ini, ya setidaknya mungkin daya isinya lebih besar lagi daripada yang saya pakai ya. Ya secara tidak langsung yo lebih aman lah. Meskipun ya tetap di jumper, karena apa ya, untuk memperpanjang napas kan. Yang panel yang kita kerjakan kan kecil-kecil, setidaknya ya kita nggak mungkin narik trigger itu dalam 1 menit terus. Untuk panel kecil kan nggak mungkin, pasti ada waktu untuk mindah media atau rolling media. Tentunya ketika trigger nggak ditarik ya angin akan kembali ngisi seperti semula ya. Setidaknya kita diuntungkan dari proses itu. Sedikit saya perlihatkan tentang proses jumper yang saya maksud seperti gini. Jadi dari oilless 0,75 HP 60 liter saya masukkan kepada tabung besar yang teman-teman tentunya sering lihat, tabung di bawah meja yang dinamonya nggak bergerak meskipun saya sedang bekerja, karena saya hanya pinjam tabung ya, pinjam tabungnya saja. Jadi jumpernya cukup sederhana. Yang selang kuning selang masuk dari kompresor 0,75 nya, yang selang pink ini selang keluar ke spray gunnya. Jadi teman-teman yang dari kemarin tanya bingung ya, prosesnya sederhana ini. Terus misalkan nggak ada tabung seperti ini gimana ya, teman-teman mungkin bisa cari tabung bekas yang ya bisa bekas gas ya, setidaknya yang besar lah, atau bekas LPG tapi yang besar. Kalau LPG 60 liter ya setidaknya teman-teman cari 3 atau 4, kemudian dikasih lubang pada bagian atas 2, satu masuk satu keluar ke spray gunnya. Jadi cukup simpel banget. Untuk kompresor yang saya punya ini, yang tabung pinjam ini atau tabung jumper ini sebenarnya juga fungsi, cuman kalau untuk kerja malam hari dia terlalu berisik ya, makanya saya pakai yang Izumi 0,75 oilless. Satu, diuntungkan dari listrik wattnya yang kecil, dan kedua tidak berisik. Dan ternyata yo wes mampu untuk spray gun yang diklaim sudah berteknologi. Oke, ngomongin sedikit tentang teknologi ya. Ini aku akan cerita atau membuat analogi sedikit lah. Dulu mungkin ketika di tahun 2000-an itu, ketika motor matic mulai masuk ke sini, kayak model kita lihat pandang sebelah mata ya, motor kok nggak ada persnelengnya. Seperti halnya ketika motor injeksi mulai merambah di sini, juga kita pandang sebelah mata ya, kayak model ya kok motor kok nggak ada karburatornya, kurang greget. Tapi ternyata sekarang setelah beberapa tahun ya, ternyata yang menguasai pasar itu ya malah motor matic sama motor ya, injeksi. Ini yang namanya teknologi ini tidak bisa terbendung. Tentang teknologi, kalau saya berpendapat sih ya mengerucutnya kemana ya. Kalau saya pribadi sih berpendapat bahwa teknologi ini mengerucutnya kepada ya mungkin efisiensi, instan, dan mungkin ramah lingkungan ya. Jadi kalau kita hari ini nggak upgrade teknologi ya tentunya akan ketinggalan jauh. Seperti halnya di dunia repaint bodi motor, mungkin alat juga sudah berkembang mulai dari kompresor atau bahkan spray gun atau alat-alat yang lainnya. Oke, langsung saja pada beberapa alat yang sering saya gunakan atau yang saya gunakan dengan kapasitas kompresor yang saya punya. Oke, pertama dari yang terkecil dulu, spray gun yang sering saya gunakan dengan spesifikasi kompresor yang saya punya adalah
F3. Ini spray gun yang tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu, yang kemarin saya review lagi. F3 untuk air konsumsinya saya kurang tahu karena ini kan sudah modifikasi. Kalau masih orisinil ini kalau nggak salah antara 40 sampai 60 liter ya. Hampir sama dengan F55 mungkin. F55 kalau saya lihat di spesifikasinya kan 40-60 liter per menit. Kalau untuk yang Magic Winner Sport ini kalau nggak salah 80 liter per menit. Jadi kalau kita pakai kompresor oilless 0,75 HP yang kemampuannya 112 liter per menit, ini Merdeka Jaya. Apakah perlu jumper tabung? Yuk, kalau untuk yang kecil kayak gini kayaknya nggak perlu jumper tabung, tapi lebih amannya sih pakai jumper tabung ya, supaya napas lebih panjang dan air pun juga tidak dikhawatirkan untuk naik. Untuk F3 ataupun juga mungkin F55 yang dari Magic ini memang patternnya dia kecil, tapi cocok untuk memula dengan media yang kecil dan juga untuk melatih overlap ya, karena pattern kecil kalau kita ketemu media kecil kan secara tidak langsung overlapnya akan diperlukan berulang-ulang ya. Jadi kalau nanti sudah skillnya mahir di pattern kecil, kalau ketemu pattern yang lebar-lebar ya tentunya itu gampang banget. Selanjutnya dari spray gun yang tipe kecil ada lagi yang sering saya pakai dengan harga yang cukup murah. Di sini ada Legato ya. Saya sering menyebutnya Megatron. Untuk harganya kalau nggak salah di under 200 ribuan lah. Sama Tekiro. Kalau Tekiro aku lupa harga netnya berapa. Ini kisaran di angka 400-500 mungkin loh ya. Ini hampir sama spesifikasinya. Kalau air konsumsinya untuk Tekiro ini kurang lebih 4 CFM, atau kalau kita kalikan ya anggap aja 29 atau anggap aja 30 lah, kali 4 itu kan 120 liter per menit. Sebenarnya masih kurang sih kompresor, tapi kalau kita jumper dan kita bisa ngatur angin untuk pakai Tekiro ataupun Legato ini Legato ini aman-aman saja. Kalau untuk kelebihan dan kelemahan saya nggak akan ngomong ya, takutnya saya nanti di sini malah mendiskriminasikan sebuah alat. Yang jelas spray gun Legato sama Tekiro ini juga bisa untuk dibuat kerja teman-teman mungkin yang masih pemula terus modalnya masih kurang. Mungkin dari dua spray gun ini bisa dijadikan pilihan. Untuk teknologi yang diusung keduanya ini kalau nggak salah HVLP juga, makanya dia air konsumsinya lebih tinggi ya, yang saya maksud kemarin high volume low pressure. Jadi konsumsi anginnya lebih besar, tapi untuk pressure tekanan yang keluar dari spray gunnya itu low atau lemah. Berikutnya ada spray gun SATA. Di sini saya punya SATA Mini Jet 4500, ada dua tipe. Yang saya punya yang satu RP atau reduce pressure, yang satunya HVLP. Yang kemarin saya buat di analog video sebelumnya yang untuk membedakan antara reduce pressure sama yang low pressure. Kebetulan di sini saya ada dua tipe, dan untuk air konsumsi yang diperlukan kalau saya baca di blognya ini normalnya 120 liter per menit ya. Jadi kalau kita pakai kompresor yang oilless 0,75 HP tanpa jumper ya kita akan sedikit kerepotan. Tapi kalau sudah di jumper tabung dengan tabung 200 liter seperti punya saya, kita masih bisa menggunakannya. Kecuali kalau medianya ini over besar seperti halnya mungkin kap mesinnya mobil, nah kita agak kerepotan. Setidaknya teman-teman tetap pakai 2 HP atau 1,5 HP di jumper, ini lebih aman. Untuk nozzle, misalkan teman-teman mau pakai spray gun ini atau mau beli spray gun ini, saya sarankan di nozzle 10 ya, karena kalau nozzle-nya semakin besar, misalkan anggap di nozzle 12, ini malah lagi yang keluar 13, tentunya konsumsi anginnya lebih besar. Tapi kalau untuk 10 ini motor sudah Merdeka Jaya abadi. Kalau kita pakai SATA nozzle 10 dengan spek spray gun 1 HP misalkan, terus kita jumper, itu sudah aman. Kecuali kalau media-media yang tadi saya jelaskan di depan, media yang over besar ya kita memang kerepotan. Berikutnya ada Sagola Aqua dan EPA. Kebetulan saya punya dua, Aqua dan EPA. Untuk spray gun ini dia air konsumsinya 190 liter per menit ya, jadi lumayan agak gede. Cuman dengan spesifikasi kompresor yang saya punya dengan lingkup panel kecil yang kita masih bisa rolling dan sebagainya, ternyata masih bisa digunakan untuk bekerja. Untuk karakter dari dua spray gun ini memang beda. Kalau Aqua sedikit lemot, kalau EPA dia memang sedikit beringas. Jadi saran saya bagi teman-teman yang pemula, saya sarankan untuk memakai Aqua ya. Tapi kalau saya senang yang EPA ini karena
cocok dengan karakter saya yang cepat, kerjanya cepat mintanya, karena tuntutan ya memang kan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen merasakan keduanya, beli satu body pun bisa. Jadi cuman beli satu body, capnya beli dua, bisa pindah kanan kiri, ini sudah bisa merasakan Aqua dengan EPA. Untuk Sagola ini memang bodinya sedikit agak berat dibandingkan dengan spray gun yang mungkin dari Meiji atau dari Sata ya. Tapi responnya juga cepat. Misalkan kita sudah tarik trigger gitu, dia tuh model kayak mencari jalannya sendiri. Ini yang saya rasakan. Berikutnya ada spray gun Jepang yang sering saya coba. Mulai dari yang kecil yang sudah tadi sampai di depan ada F55. Dulu yang full size nya saya coba juga Finer Core. Kebetulan Finer Core-nya ada dua dulu yang saya coba ya, yang HVLP sama yang EX. Saya ngambil yang EX saja karena menyesuaikan dengan kemampuan angin yang saya gunakan di bengkel atau kompresor yang saya gunakan di bengkel. Dan baru kemarin nyoba lagi itu yang Finer Post. Untuk Finer Post sedikit banyak sudah saya ulas. Untuk konsumsi atau air konsumsi untuk Finer Post ini yang saya baca di blognya ini kalau nggak salah kisaran 180 sampai 210 ya. Jadi untuk kompresor yang saya punya ternyata juga masih mampu, meskipun semua saya pakai mode full wide open ya, mampu semua. Untuk Finer Post ada 3 tipe, tipe B, tipe R, sama tipe T. Terus misalkan teman-teman pengen ketiga tipe ini cuman dengan budget yang terbatas, bisa hanya beli 2 tipe, yaitu tipe B sama tipe R misalkan. Nanti yang tipe T nya kita beli air cap nya saja. Jadi untuk tipe T sama tipe R itu bisa dipindah-pindah sama seperti halnya tadi yang Sagola. Untuk Meiji Finer Post ini sebenarnya tabungnya tabung samping ya, tapi di sini saya modifikasi pakai tabung, tetap tabung samping juga, tapi yang model pakai RPS dengan adaptor. Ya alasan saya ya supaya kita lebih enjoy, nggak kepikiran lagi catnya tumpah. Yang pertama, yang keduanya kita bisa melihati sisa cairan yang ada pada tabung catnya. Jadi ketika kita nembak beberapa panel bisa memungkinkan oh sisa segini, jadi kita bisa lebih hati-hati ya. Terus ini rekomen banget bagi teman-teman yang mungkin sudah nyoba Finer Spot atau yang F55, misalkan pengen naik kelas, yo pakai Finer Post, rekomen banget. Jadi kalau semisal ketemu media yang besar itu kita sudah nggak kepikiran lagi, misalkan seperti panel mobil itu nggak kepikiran. Dengan catatan kompresornya ya harus kita naikkan, setidaknya pakai kompresor yang 2 HP atau 3 HP, ini rekomen banget. Untuk kelebihan Meiji ya terkenalnya dengan droplet partikelnya ya yang lembut dan lain sebagainya. Ini memang sangat rekomen banget. Dan bawahnya yang juga bisa menyesuaikan, bisa diajak main cepat juga bisa diajak main lambat. Tapi kelemahannya ketika ketemu cairan kental ya agak ampun kalau Jepangan ya. Oke, sepertinya semuanya sudah saya ulas tentang spray gun yang saya gunakan. Terus dari sekian spray gun ini mana yang favorit? Kalau saya pribadi ya semuanya favorit, menyesuaikan dengan media yang kita tembak atau mood atau kehendak kita yang sebagai operatornya ya. Misalkan hari ini kita kurang mood, pengen kerjanya cepet atau males-malesan, itu juga menyesuaikan hati. Kalau kita banyak pilihan alat kan yang jelas dunia kita tambah indah ya, tambah terhibur. Oh misalkan hari ini aku pengen nembak pakai Meiji, hari ini aku pengen nembak pakai Sata atau Sagola atau mungkin Tekiro. Ini menyesuaikan dengan selera kita. Ya kalau bisa kerja ini kita jadikan hiburan lah, hiburan yang menghasilkan. Sederhananya seperti itu. Jangan sampai tertekan dengan pekerjaan. Ini kalau saya pribadi. Kalau hasil ya itu urusan dari yang sudah membagi rezeki ya. Oke, cerita atau curhat saya itu hampir setiap hari nembak ya. Jadi kalau kita nembak nggak ada variasi itu terasa kayak jenuh gitu loh. Tapi kalau kita sudah banyak pilihan ini kan setidaknya ada hiburan atau ada variasi. Dari keseluruhan spray gun yang ada yang saya punya ini, mana yang paling rajin bangun pagi? Kalau saya ini ya si Sata HPLP 4400. Dia itu paling rajinnya begini, bangunnya dia itu pagi banget. Kalau sudah sore lainnya sudah mandi, dia belum. Jadi kalau sudah ketemu dengan media-media yang trouble, bekas cetetan, mungkin takut keriting atau meruntus ya, saya pasti menganaktirikan si Sata 4400. Kenapa? Karena dia ketika ketemu cairan kental tetap di mamam terus ya, atau disikat terus. Ini aku senengnya. Terus karakternya juga kering, dropletnya kering. Jadi resiko untuk keriting dan meruntus itu
sangat kecil. Dari ulasan yang tadi saya sampaikan di depan, sekarang mungkin pertanyaan teman-teman, belanjanya di mana Mas? Nah, kalau teman-teman mau belanja atau mungkin cari referensi alat yang original, silahkan kunjungi di Pusat Sepregan ya. Di online shopnya ada, di blognya juga ada. Tapi kalau saya senang update info itu di Instagramnya Pusat Sepregan ya. Jadi kalau ada informasi harga yang sudah turun atau informasi terbaru, cepat update. Mungkin di online shopnya masih harga sekian, tapi di Instagram itu kadang-kadang sudah turun. Oke, sekian dari saya. Untuk pembahasan lebih detailnya lagi silahkan tanya di kolom komentar, nanti saya jawab dengan video ya. Untuk video ini sekian dulu aja supaya durasinya nggak terlalu kepanjang. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.